Haryanti. Waalaikumsalam, Bu Aminah. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah, Bu Am, luar biasa panjenengan pripun? Alhamdulillah, saya di sini juga luar biasa, sehat. Alhamdulillah, itu yang memang kita cari ya Bu ya. Ya. Baiklah Bu Haryanti, saya bisa memanggil jenengan Ibu dengan panggilan Ibu Anti saja ya? Nggih, monggo seperti biasa saja. Ya. Bu Anti, di sini sebelum Ibu memulai proses coachingnya, saya di sini sebagai pengamat Ibu dalam proses coaching yang akan Ibu lakukan, ya. Namun sebelum Ibu memulainya, saya ingin sampaikan terkait dengan rubrik penilaian, Bu. Penilaian. Iya, jadi rubrik penilaian dalam observasi saya ini nanti supaya Ibu juga mengerti, mengetahui apa saja yang dalam penilaian saya nanti, ya. Dan dalam prosesnya nanti saya harapkan Ibu sudah memiliki prinsip-prinsip coaching, Ibu, di mana ada kemitraan, ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi, seperti itu Bu ya. Dan selain itu juga tentunya Ibu sudah memiliki kompetensi dalam coaching itu sendiri yang terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan tak lupa juga rubrik ini akan berisikan bagaimana Ibu menggunakan alur tirta di dalam proses percakapan yang akan Ibu lakukan. Alur tirta itu sendiri kemarin yang pertama adalah apa? Tujuan, identifikasi, rencana aksi, iya, dan tanggung jawab. Iya, betul sekali Ibu Anti. Baiklah Bu Anti, sebelum panjenengan atau Ibu memulai proses coachingnya ini, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Oh, nih, monggo Bu. Iya, terima Boleh kasih. sekali. Iya. Untuk percakapan yang akan Ibu lakukan ini nanti, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses percakapan ini nanti? Iya, baik Bu, seperti ini. Mohon maaf ya sebelumnya saya ini agak flu. Jadi begini Bu, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching hari ini adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu loh Bu, dengan menggunakan teknik rasa. Iya, Seperti itu. Iya, mungkin. Jadi memang untuk mendengarkan aktif itu sangat perlu sekali Bu Anting ya. Karena apa? Dengan mendengarkan secara aktif kita bisa menggali potensi atau ide-ide yang akan dimunculkan oleh si coach itu sendiri, sehingga dia akan menemukan solusi dari permasalahannya si coach ini. Baik Bu Anti, untuk pertanyaan yang kedua, dari kedua kompetensi itu tadi mana yang akan Bu Anti spesifikkan untuk percakapan hari ini? Yang akan saya spesifikkan ya Bu. Iya Bu. Iya. Dari dua kompetensi tadi yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi audiensi coach saya sehingga dapat menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang beliau alami dan beliau temukan. Seperti itu Bu. Oh, seperti itu, nggih, seperti yang saya jelaskan tadi, nggih, berarti sama. Satu lagi pertanyaannya Bu, sebelum Ibu memulainya, apa indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam percakapan ini nanti Bu? Indikator dari ketercapaian tujuan saya ini nanti ya.
Hmm? Iya Bu. Halo. Iya, iya. Jadi, halo, iya. Jadi, indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju itu apa? Misalkan dengan menggunakan apa, langkah apa, seperti itu, untuk mencapai ketercapaian Jadi begini indikator Bu, tersebut. untuk indikator yang ingin saya tuju untuk ketercapaian saya hari ini yaitu Ya, yang pertama saya bisa melakukan percakapan dengan alur tirtabu secara runtut dan yang kedua itu saya ingin menggali potensi serta ide-ide dari coaching yang iya, akan saya coaching tadi yang akan saya coaching nanti Bu, sehingga beliau nanti dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang beliau alami dan beliau temukan seperti oh, itu Bu. iya. Baik Bu, bagus sekali. Semoga dari indikator yang Ibu Anti sampaikan kepada saya tadi, yaitu dengan menggunakan alur tirta, dapat menggali potensi atau ide-ide dari si Koji, ini nanti tercapai ya Bu ya dalam proses percakapan Ibu nanti. Nah, baiklah Ibu, itu beberapa pertanyaan yang saya tanyakan ke Ibu. Semoga nanti indikatornya tercapai. Setelah ini Ibu bisa langsung memulai proses percakapannya. Baik Bu, terima kasih. Ini saya sudah siap Bu untuk melakukan coaching. Iya, Bu Haryanti, selamat. Silahkan, semoga lancar. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Rizky. Apa kabarnya hari ini Pak Rizky? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu Haryanti. Bu Haryanti gimana? Bu Haryanti sendiri nih? Alhamdulillah saya sendiri meskipun agak flu ini alhamdulillah masih sehat Bapak kategorinya aja. Alhamdulillah jika Pak Rizky juga sehat deh. Kemarin Bapak itu WA saya, katanya ada yang mau disampaikan kepada saya. Apakah betul seperti itu, Nje, Pak? Iya Bu, betul. Saya dulu itu WA ke Bu Haryanti itu karena memang ada yang ingin saya sampaikan ke Ibu begitu. Karena ada beberapa eh, kendala atau permasalahan yang saya alami di sekolah itu dengan teman saya begitu. Yang menurut saya belum kurang pas begitu Bu. Oh, Nje. Kendala. Silakan mungkin Pak Rizky kira-kira apa yang Pak Rizky hadapi kendalanya bisa disampaikan kepada saya seperti itu. Iya Bu. Ini saya boleh cerita ya Bu ya? Oh, Nje, monggo Pak. Monggo silakan. Jadi semacam saya melihat ada kondisi yang kurang ideal begitu Bu. Jadi di sekolah saya itu memang saya melihat ada rekan saya itu ada teman guru begitu yang saya melihat itu mengajarnya itu monoton gitu, metode ceramah terus begitu. Padahal kalau saya merasa untuk saat ini begitu kan kita sudah di zaman yang serba IT begitu. Jadi mungkin bisa dengan bervariasi lah seperti membuat PowerPoint atau misalnya dengan melihat film begitu atau seperti misalnya mengajar matematika kan bisa ya kita dengan menggunakan game matematika begitu. Terus kalau saya lihat di teman saya begitu ya ceramah terus begitu monoton terus begitu Bu. Jadi kayak kurang bervariasi begitu. Oh, seperti itu ya Pak ya. Baik Bapak Rizky, sebelum kita membicarakannya lebih lanjut, mungkin Pak Rizky ada sesuatu yang mau diselesaikan terlebih dahulu, monggo, daripada nanti kita tidak fokus di tengah-tengah kita berhenti. Siap Bu, ini sudah Sudah mulai ya? sudah Bu. Oh,
Baik, tadi saya menggarisbawahi bahwa permasalahan yang Pak Rizky hadapi itu terkait pembelajaran rekan gurunya Pak Rizky yang masih monoton dalam mengajar di kelas seperti itu, ya Pak Rizky. Iya, Bu. Oke, begitu ya Pak ya. Baik, kira-kira gini Pak, apa tujuan Bapak dari permasalahan yang Bapak ceritakan ke saya ini? Tujuan dari percakapan kita ini nanti apa yang Pak Rizky harapkan seperti itu? Iya, Bu. Jadi dari percakapan kita ini nanti saya itu berharap apa ya, ada perubahan begitu dari pembelajaran yang dilakukan oleh rekan saya, Bu. Baik. Nah, Pak Rizky, kira-kira kalau Pak Rizky ingin meningkatkan pembelajaran pada rekannya Pak Rizky, kira-kira apa penyebab dari permasalahan yang dihadapi tadi Pak Rizky? Kalau saya apa, Bu ya? Kalau saya perhatikan itu Yeah. kayaknya penyebabnya itu karena memang rekan saya ini kan rekan pengajar yang sudah senior begitu, jadi mungkin pembelajarannya itu ya masih mengikuti seperti apa ya, pembelajaran pada zaman dulu begitu, Bu. Jadi kalau dulu kan semacam saat apa, IT yang belum berkembang begitu, jadi memang mengajarnya itu masih seperti zaman dulu lah waktu kita kecil begitu. Karena memang teman saya ini sudah senior sekali, jadi mungkin masih belum memperbarui tentang model-model pembelajaran yang sekarang. Baik, Dan saya jadi juga ini apa, melihatnya itu seperti jarang atau memang kurang aktif dalam mengikuti semacam pelatihan atau diklat-diklat online begitu, Bu. jadi penyebabnya karena beliau sudah guru senior itu jadi apa ya, wawasannya berkurang gitu nje Bapak, kurang gitu nje. Oke, untuk IT-nya memang ini kan kalau guru IT-nya senior kan kurang, pengalamannya nggih seperti itu. jarang mengikuti kegiatan di luar juga seperti itu ya tadi yang disampaikan Pak Rizky begitu ya. Dari yang Bapak ceritakan ke saya ini, kira-kira Pak Rizky, kondisi ideal apa yang Bapak harapkan dari rekan kerja Bapak sehingga nanti perubahannya itu jelas. Jadi perubahannya juga seperti apa gitu Pak Rizky? Iya, Bu. Jadi kalau yang apa ya, yang saya harapkan itu idealnya itu memang ada perubahan-perubahan yang signifikan dari rekan saya itu, mungkin dari model pembelajarannya, kemudian metodenya, penyampaian materinya juga lebih bervariatif. Misalnya kayak karena sekolah saya itu kan dapat bantuan Chromebook begitu, Bu. Jadi kan mungkin di sekolah Ibu juga, karena kalau dengan bantuan Chromebook itu kan bisa kita gunakan juga untuk menggunakannya sebagai pembelajarannya begitu. Misalnya dengan di Chromebook kan dengan apa, langsung online kan banyak ya pembelajaran, misalnya kayak pembelajaran matematika yang penggunaan game misalnya. Jadi anak-anak itu semacam senang begitu, merasa bermain game tapi sebenarnya itu belajar begitu. Jadi tidak hanya apa ya, tidak hanya menggunakan metode ceramah terus begitu, Bu. Jadi kalau menggunakan pembelajaran tadi misalnya seperti menggunakan, memanfaatkan Chromebooknya untuk melakukan pembelajarannya, saya pikir anak-anak itu akan lebih antusias untuk mengikuti pembelajaran di kelas, Bu. Jadi menurut Pak Rizky, anak-anak akan lebih antusias jika model pembelajarannya bervariasi seperti itu ya Pak Rizky. Baik Pak Rizky, seperti yang Pak Rizky harapkan tadi, dengan menggunakan Chromebook, menggunakan berbagai aplikasi online,
seperti game matematika seperti itu J. Kira-kira Pak Rizky di sekolahnya Pak Rizky ini levelnya jika 1 sampai 10 itu sudah di level berapa J Pak Rizky dalam penggunaan Chromebooknya? Oke, kalau penggunaan Chromebook ini sebenarnya sudah lebih dari 50%, artinya dari kelas ada 3 kelas teman saya itu yang sebenarnya sudah menggunakan Bu. Mungkin kalau dibuat pelevelan ya level 6 lah Bu, mungkin Bu. Level 6 ya Pak ya. Nggih, Bu. Ya, dari level 6 tadi, apakah kira-kira bisa ditingkatkan Pak Rizky? Ya, kalau bisa sih saya yakin bisa Bu, walaupun agak sulit ya, tapi saya pikir kalau untuk menaikkan untuk jangka dekatnya mungkin bisa dinaikkan dalam level 8 mungkin bisa Bu. Nanti target jangka panjangnya biar sampai ke level 10, tapi untuk sementara ini naiknya ke level 8 dulu mungkin Bu. Sementara bisa naik ke level 8 J Pak harapannya J. Alhamdulillah, semoga harapannya nanti tercapai ya Pak Rizky J. Nah, kira-kira Pak Rizky untuk mencapai ke level 8 ini menurut pengalaman Bapak yang tadi katakan itu bahwa rekan Bapak itu jarang mengikuti pelatihan dan masih menganggap pembelajaran itu seperti pembelajaran zaman dulu, jarang ikut online juga. Nah, apakah langkah-langkah dan solusi yang Pak Rizky sampaikan nanti dapat mengatasi permasalahan rekan guru sejawat Pak Rizky dan bisa menggunakan pembelajaran yang bervariasi tersebut Pak Rizky? Apa ya Bu ya? Kalau sebenarnya memang sudah kira-kira apa ya, 1 minggu inilah sebenarnya saya sudah memikirkan ini. Jadi mungkin apa ya yang akan saya lakukan itu ketika misalnya ada rapat sekolah begitu, saya akan mengusulkan untuk dalam 1 minggu itu ada pembelajaran yang berbasis IT misalnya. Selain itu juga saya mungkin akan ngobrol santai gitu Bu, akan ya ngobrol bukan dalam rapat, ngobrol santai saja dengan beliau misalnya di jam istirahat begitu. Dan saya akan memberikan contoh atau memberitahu misalnya pembelajaran yang menggunakan Chromebook itu bagaimana begitu. Baik, tadi Pak Rizky sudah mengatakan bahwa sebelumnya itu telah mengusulkan kepada pihak sekolah untuk melakukan pembelajaran yang berbasis IT seperti itu ya Pak Rizky. Dan kedepannya Pak Rizky juga akan ngobrol santai bersama beliau di jam istirahat dan memberikan contoh-contoh pembelajaran dalam menggunakan Chromebook ya Pak Rizky, agar beliau juga terinspirasi dan semangat untuk menggunakan Chromebook ya Pak Rizky. Iya. Seperti itu ya yang saya tangkap tadi Pak Rizky. Iya. Baik Pak Rizky. Selain itu kira-kira apakah ada strategi lain Pak Rizky nanti? Kalau strategi lain mungkin saya bisa ini Bu. Kalau saya lakukan itu mungkin bisa semacam ini Bu, melakukan pendampingan khusus Bu ya, atau mentoring begitu. Terus saya juga mengusulkan pembelajaran yang berbasis IT ini menjadi program di misalnya di KKG begitu, biar semuanya ikut begitu Bu. Seperti itu ya Pak Rizky. Baik Bapak, jika ada banyak langkah-langkah dan bahkan strategi yang akan Bapak lakukan tadi sampai di KKG juga ya Pak Rizky. Nah, dari beberapa langkah itu tadi, mana yang akan Bapak prioritaskan untuk mengatasi masalah ini Pak Rizky kira-kira? Sepertinya ini Bu, yang akan saya prioritaskan itu mungkin ini Bu, ngobrol santai dengan beliau Bu, di jam istirahat begitu. Jadi kalau saya sampai saya mengusulkan ke
program pembelajaran IT ini ke KKG, ini kayaknya saya harus nunggu lama begitu karena harus dengan izinnya dulu begitu. Kemudian sepertinya kalau saat ini itu biar jadi biar tercipta kondisi yang nyaman antara saya dengan guru begitu. Jadi yang ngobrol santai berdua dengan beliau begitu, Bu. Jadi prioritas saya mungkin ngobrol santai dengan beliau itu, Bu. Oke, bagus sekali Nggih. Pertimbangan Pak Rizky. Baik Pak, kira-kira apa ngobrol santai yang akan Pak Rizky lakukan tersebut? Dan kira-kira selain strategi dan langkah-langkah yang akan Pak Rizky tempuh itu nanti, ada enggak dukungan atau pelibatan atau bagaimana gitu? Mungkin dari siapa saja gitu nanti dukungan yang Bapak perlukan seperti itu. Iya, Bu. Jadi insya Allah secepatnya akan saya lakukan, Bu, ya, untuk ngobrol dengan beliau tuh biar biar juga biar juga cepat rekan saya ini bisa menerapkan pembelajaran yang berbasis IT-nya itu. Kemudian kalau untuk soal dukungan, kalau soal dukungan itu saya akan minta dukungan dari kepala sekolah saya, Bu. Jadi dengan cara saya akan koordinasi dengan kepala sekolah saya terlebih dahulu tentunya, kemudian mencoba untuk ngobrol santai dengan rekan saya itu tadi, Bu. Bagus sekali Pak Rizky. Nah Pak, untuk melakukan hal tersebut, kira-kira komitmen apa yang Bapak lakukan agar usaha Bapak nanti berhasil? Kalau dari saya, Bu, komitmen saya itu saya akan Bu. Saya akan memberikan contoh pembelajaran yang baik. Jadi saya akan melakukan pembelajaran yang berbasis IT tadi. Misalnya saya akan gunakan Chromebook begitu untuk memberikan contoh pembelajaran yang baik begitu di kelas saya. Dan saya juga harus bisa berkomunikasi dengan baik dan santai begitu dengan rekan saya tadi, Bu. Baik, jadi Bapak selain dukungan dari KS tadi, kira-kira tadi Pak Rizky akan melakukan sebagai teladan di kelasnya dulu, menerapkannya di kelas seperti itu. Nah, selain itu Pak, kira-kira selain dukungan dari KS dan sebagai teladan tadi, apakah ada dukungan lain yang Bapak harapkan seperti itu? Ya, Bu. Jadi kalau yang namanya dukungan kan saya pasti Bu, saya berharap memang semua warga sekolah itu ya, Bu. Karena sekolah kan seperti rumah kita yang kedua, Bu. Jadi kita bersama-sama kita memajukan sekolah, kemudian kita mewujudkan visi misi sekolah, semua juga bisa saling berkolaborasi begitu, Bu. Begitu ya Pak. Baik Pak, ini tadi kan kita sudah melakukan banyak percakapan. Bapak juga sudah menemukan permasalahan Bapak tadi. Bapak tadi kan ingin membantu teman Bapak mengatasi permasalahan pembelajarannya yang monoton di kelas dengan cara Bapak menerapkan langkah-langkah pembelajaran di kelas yang bervariasi seperti itu. Salah satunya dengan menggunakan Chromebook seperti itu ya Pak. Terus Bapak juga akan melibatkan dukungan dari teman sejawat lain dan berkoordinasi dengan kepala sekolah juga, kemudian merekomendasikan ke KKG juga, terus kemudian yang akan prioritaskan Bapak nanti dengan ngobrol santai itu ya, dan memberikan contoh dan teladan-teladan penggunaan Chromebook yang telah Pak Rizky berikan di kelasnya Bapak seperti itu ya Bapak. Ya. Semoga rencana Bapak nanti bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Pak Rizky, sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah kita melakukan percakapan ini tadi Pak Rizky?
alhamdulillah Bu ya. Kalau saya merasa bagaimana Bu ya, merasa lebih baik Bu. Jadi yang awalnya tadi itu saya masih merasa bingung begitu apa yang harus saya lakukan, kemudian saya juga harus curhat ke siapa begitu. Jadi sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan Bu. Terima kasih Bu. Oh, sama-sama Pak Rizky. Alhamdulillah jika Bapak sekarang sudah tidak bingung lagi. Baik Bapak, saya juga merasa senang bisa menjadi teman ngobrol Pak Rizky. Sekali lagi mudah-mudahan rencana Pak Rizky tercapai sesuai dengan yang Pak Rizky harapkan. Nanti jika dalam progres pelaksanaannya Pak Rizky perlu ngobrol santai lagi dengan saya, monggo saya persilahkan Pak Rizky bisa WA saya, kita atur jadwal untuk percakapan ya kita selanjutnya untuk progresnya Pak Rizky, seperti itu. Oke Bu, baik. Amin amin. Terima kasih Bu atas waktunya buat saya tadi Bu. Sama-sama Pak Rizky. Baik, untuk percakapan ini bisa diakhiri sampai di sini ya Pak Rizky. Iya Bu. Terima kasih Pak Rizky. Monggo jika ada kegiatan lain. Iya Bu. Terima kasih Bu Arianti. Pak Rizky, assalamualaikum Pak Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Arianti. Baik Bu. Amin. Iya, alhamdulillah percakapannya sudah selesai ya Bu ya, proses coachingnya ya. Tadi saya sudah mengamati proses percakapan Ibu dengan si coaching ya. Ini ada beberapa yang masuk dalam catatan saya dan akan saya sampaikan ke Ibu Haryanti ya. Baik Bu, enggak Bu, silakan. Tetapi sebelum saya sampaikan catatan saya, boleh saya bertanya kepada Ibu beberapa pertanyaan? Oh, monggo Bu, silakan. Iya, baik Bu. Ini dalam catatan saya, yang pertama yang ingin saya tanyakan yaitu dalam proses coach tadi, dalam percakapan yang Ibu Haryanti lakukan tadi itu, apa yang sudah Ibu lakukan dan hal apa saja yang menunjukkan ketercapaian indikator yang Ibu tuju. Begitu Bu. Baik Bu Amin, dalam proses coaching tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching Bu Amin, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coach saya. Kemudian kompetensi yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kalau berdasarkan pengamatan Bu Amin bagaimana tadi? Iya, memang benar Bu Anti, apa yang Ibu Anti sampaikan tadi itu sudah sesuai dengan catatan saya ya. Ibu sudah melakukan prinsip kemitraan dan itu terlihat dari ketika Bu Anti melakukan percakapannya. Jadi Bu Anti tidak memperlihatkan perbedaan. Jadi Ibu merasa setara dengan si coaching. Yeah. Terus untuk prinsip yang kedua yaitu berpikir kreatif itu Ibu Anti sudah bisa menggali ide-ide sehingga si coach itu terus bisa menemukan solusi dari masalah si coach. Terus yang ketiga itu Ibu Anti sudah memaksimalkan potensi yang ada pada si coach, yang pada akhirnya seperti yang saya bilang tadi, si coach bisa akhirnya menemukan solusi dari permasalahan beliau, seperti itu Bu. Dan untuk kompetensi yang Ibu
sudah aturkan ke saya, sampaikan ke saya untuk percakapan ini, Ibu Anti juga sudah melaksanakan atau mencapai dua kompetensi yang tadi di awal Ibu sampaikan di praobservasi, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif, dan Ibu sudah melakukannya dengan luar biasa. Dan yang tak lupa, Ibu Anti juga sudah menggunakan alur tirta, Bu, dengan runtut dan jelas. Tujuan sudah terlihat, terus identifikasinya juga sudah muncul, rencana dari si coach sudah disampaikan juga, dan tentunya yang terakhir adalah tanggung jawabnya. Jadi menurut catatan saya, Ibu sudah melaksanakan coach ini dengan baik dan luar biasa. Itu yang ada di catatan saya, Ibu Anti. Terima kasih Bu Amin. Ya, sama-sama. Sebelum saya akhiri ini, Bu Anti, masih ada satu pertanyaan, boleh ya? Lanjut, monggo Bu. Kira-kira apakah masih ada yang ingin Ibu Anti kembangkan dari kompetensi yang Ibu sebutkan tadi? Untuk kedepannya, Bu, ketika Bu Anti melakukan coach-coach lain dengan psikoci, dengan mungkin perbedaan masalah, itu mungkin ada yang ingin Ibu Anti kembangkan lebih jauh lebih luas seperti itu, Bu. Lanjut, baik Bu. Dari kompetensi coach yang sudah ada itu, saya ingin lebih bisa Bu mengembangkan untuk menghadirkan diri secara utuh gitu, hadir seperti yang diri saya ketika proses coaching seperti itu. Jadi Bu Anti pengen kompetensinya ditambah lagi dengan menghadirkan sepenuhnya di dalam percakapan itu ya Bu Antinya. Jadi, karena kadang itu saya itu gak fokus gitu juga, pikirannya di mana gitu kadang. Ya, seperti itu ya. Baiklah Bu Anti, itu harapan Ibu ya sebagai coach. Semoga apa yang Ibu harapkan dapat Ibu kembangkan dan dapat benar-benar terwujud ya dalam proses coach-coach lainnya. Terima kasih. Semoga ini menjadi awal yang baik bagi Ibu Anti ke depannya. Ya. Baiklah, karena tugas saya sebagai pengamat sudah selesai Bu Anti ya. Terima kasih sekali lagi dan tetap semangat. Terima kasih Bu atas masukannya. Ini sangat bermanfaat sekali buat saya. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Anti, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.